Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di sesi informasi online Lomba Esai Nasional Mentari 2025 dengan tema Achieving Net Zero Emission, A Better Future for Indonesia. Terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini, baik yang lagi join di kampus atau mungkin ada di kafe, di kamar, atau di tempatnya masing-masing. Kami senang banget bisa bertemu secara virtual bersama dengan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Yuni, saya Policy Associate di Mentari, akan memandu acara sesi informasi pada siang hari ini. Nah, acara siang hari ini sepenuhnya diselenggarakan oleh Mentari. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami. Ada chat box di sana, nanti kita bisa bacakan pertanyaan teman-teman dan akan kami jawab di akhir sesi. Kami ingatkan juga buat teman-teman yang belum mengisi absensi, silakan buka linknya. Sudah kami share di chat box, jadi bisa diklik dan silakan isi absensinya. Nah, pertama-tama mungkin banyak juga nih teman-teman yang belum tahu Mentari itu apa sih sebenarnya. Nah, Mentari itu adalah sebuah program kemitraan, jadi sebuah bentuk kerjasama nih dari pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Inggris, yang kemudian didukung oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Nah, program ini sendiri dijalankan oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa institusi, yaitu ada Palladium, ada Castle Rock, ada ACA, dan juga ada HIFOS. Nah, Mentari berfokus pada 4 pilar, yaitu policy, kebijakan atau regulasi, kemudian ada project demonstration, ada CCBN, kepanjangannya adalah collaboration, capacity building, and networking strength, dan yang terakhir adalah brokerage. Kesemuanya itu untuk mendukung transisi energi yang adil dan juga inklusif di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk nih, acara hari ini sebenarnya untuk apa sih? Hari ini kita ada sesi informasi yang memang dirancang khusus membantu teman-teman untuk memahami lebih dalam lagi tentang Lomba Esai dari Mentari. Sebenarnya temanya apa sih? Gimana sebenarnya cara untuk ngikutin lomba ini? Terus ada Net Zero Emission Calculator itu apa? Nah, nanti teman-teman akan dapat penjelasannya di sini. So, untuk menyingkat waktu, yang jelas hari ini kita akan melalui beberapa stage atau alur. Yang pertama kita nanti akan ada presentasi materi mengenai latar belakang lomba, kemudian ketentuannya seperti apa, termasuk nanti gimana cara menggunakan kalkulator NZT itu. Kalkulator NZT itu apa? Kemudian nanti kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi pastikan teman-teman selama presentasi berlangsung kalau ada pertanyaan, silakan dicatat. Nanti teman-teman bisa tanyakan langsung dengan raise hand atau juga bisa diketik di chat box. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke acara pemaparan materi, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum ngisi absensi, silakan isi absensinya dulu. Linknya ada di chat box. Oke, untuk selanjutnya acara inti pada siang hari ini dengan senang hati mengundang narasumber kita pada hari ini, kita sambut Bapak Bagus Mudiantoro selaku Co-Director Policy Strand Mentari yang akan membawakan tentang materi mengenai kompetisi dan bagaimana sih kalian sebagai generasi muda itu bisa ngambil perjalanan Indonesia menuju net zero. Kepada Pak Bagus, persilakan. Terima kasih Mbak Yuni dan salam kenalan untuk rekan-rekan semua peserta lomba esai. Kemudian nanti saya akan menceritakan sebenarnya net zero emission calculator seperti apa. Dan ini menarik sekali yang rekan-rekan semua. Jadi di dalam net zero emission ini kita mencoba melihat bagaimana ke depan seperti apa. Mungkin saya minta tolong bantuan Mas Mustafa untuk dapat menampilkan materinya. Silakan Mas Mus. Nah, nanti kalau rekan-rekan ada pertanyaan, silakan dimasukkan ke chat box. Nanti saya akan menjawab pada akhir sesi supaya nanti kita mengerti dulu apa sih sebenarnya eh, Indonesia NZE Calculator. Nah, itu nanti seperti apa? Karena ini akan menjadi bahan yang penting untuk di lomba essay ini. Karena memang essay ini
dibuka untuk umum. Harapannya teman-teman bisa memanfaatkannya untuk mulai mengeksplorasi, mendiskusikan, dan melihat apa sih sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki Indonesia. Next, jadi nanti di dalam pembahasan hari ini kita punya beberapa item. Sebenarnya yang pertama, walaupun saya ini dalam bahasa Inggris, tapi saya akan mendeliver izin saya mendeliver dalam bahasa Indonesia untuk dapat, karena memang audiens kita adalah lomba essay nasional. Yang pertama kita akan membahas seperti apa sih sebenarnya net zero emission calculator, kemudian yang kedua aksesnya seperti apa, dan cara kerjanya bagaimana, dan yang keempat kita akan lihat kalau mau pakai kalkulator ini nanti seperti apa rekan-rekan. Dan kita juga akan memberikan referensi-referensi dan dokumentasi. Di dalam kita mulai masuk yang pertama, net zero emission calculator itu apa? Jadi secara definisi kita melihat bahwa net zero emission calculator itu adalah sesuatu alat yang secara umum bisa dapat diakses oleh publik dan memberikan kemudahan dan pengetahuan serta memberikan ilustrasi kepada pengguna. Sebenarnya asumsi-asumsi untuk kondisi masa depan Indonesia untuk mencapai net zero emission di 2060 atau sebelumnya itu seperti apa aja. Dan di sana juga ada banyak asumsi dan apa saja yang akan mempengaruhi. Dan dari ini kita akan melihat bahwa untuk mencapai net zero emission calculator itu, untuk mencapai net zero emission itu ada banyak jalan yang mungkin kita bisa capai. Nah, untuk membantu proses ini, Mentari di bawah kolaborasi beberapa lembaga yang tadi disampaikan oleh Mbak Nur, kemudian di bawah Kedutaan Besar Inggris bersama dengan Kementerian SDM, kita membangun yang disebut dengan Net Zero Emission Calculator yang versi pertama ini. Dan di dalam Net Zero Emission Calculator ini sebenarnya sudah pernah dibangun dulunya untuk Carbon Calculator di tahun 2015. Itu seawal adalah kolaborasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris. Di saat itu Mbak Asy melihat bahwa greenhouse gas emission yang terutama dari karbon emisi karbon itu sangat penting untuk masa depan. Dan ini juga menindaklanjuti Paris Agreement. Nah, ini yang kemudian kita melanjutkan. NZI dikenal setelah COP di Glasgow, di mana di COP di Glasgow itu semua komitmen nasional, internasional, itu mencoba mencapai bahwa untuk mengurangi pengaruh dari global warming atau pemanasan global, diharapkan kita bisa paling tidak nggak sampai 2 derajat Celcius di 2100, bahkan kita kalau memungkinkan maksimum 1,5 derajat Celcius penambahnya di 2100. Nah, itu semua negara diharapkan mampu mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060 atau sebelumnya. Dan di next slide ini kita lihat, pada saat kita menyusun carbon calculator untuk Indonesia, carbon calculator atau menyusun net zero emission roadmap, itu bukan hanya kita melihat dari sisi aspek karbonnya saja, tetapi kita melihat multiple kebijakan yang berbagai kebijakan. Yang pertama adalah Indonesia mengeluarkan net zero emission roadmap 2060, dan ini sudah ada beberapa kali revisi. Kemudian baru saja pemerintah mengeluarkan RUKN atau Rencana Umum Ketenagaan Nasional. Kemudian juga ada RUEN, yaitu Rencana Umum Energi Nasional. Kemudian kita juga melihat apa sih yang diatur di dalam kesepakatan Paris. Dan kita juga melihat dokumen-dokumen lain yang sangat berpengaruh, yang akan mempengaruhi bagaimana kita mencapai kondisi net zero. Secara agak teknis ini mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat, dan memang jangan takut bahwa di climate change ini atau di perubahan iklim ini adalah bidang yang sangat multidisipliner. Bagaimana sih sebenarnya net zero emission bekerja, net zero emission calculator bekerja. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan yang disebut dengan mekanisme penyetaraan atau penyeimbangan atau yang disebut dengan balancing mechanism. Jadi di dalam balancing mechanism itu secara sederhananya adalah kita mencoba menyamakan apa yang ada di dalam atau memenuhi apa yang ada di dalam permintaan atau demand dari supply-supply yang mungkin kita lakukan. Nah, di dalam demand sendiri itu ada final efficient demand yang itu salah satunya adalah dari kebutuhan listrik. Nah, kebutuhan listrik sederhana, bagaimana suplainya?
Nah, saat ini supply yang sudah ada bagaimana, kemudian butuh penambahan berapa, kemudian suplai-suplai energi yang lain seperti apa. Nah, kalau rekan-rekan juga lihat sekarang sudah banyak bermunculan atau sering kita lihat di jalan ada uh, electric vehicle, nah, itu juga akan mempengaruhi. Nah, ini seperti apa? Andai akan banyak electric vehicle atau kendaraan-kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun maupun mobil, kendaraan roda empat. Nah, ini akan mempengaruhi sekali. Nah, dari aspek apa namanya? Dari aspek ini kita lihat bahwa kalau kita melihat secara utuh permintaan itu pasti akan terpengaruh oleh kemampuan atau peningkatan kondisi ekonomi. Dan di sana juga kita lihat bahwa dari aspek-aspek misalnya kita menggunakan renewable energi atau energi terbarukan, ada solar, wind, geothermal, kemudian untuk PLTA, kemudian juga ada bioenergi, dan di bioenergi juga akan memengaruhi penggunaan lahan seperti apa. Kebutuhan lahan untuk kita membuat solar PV, ya itu nanti luasnya seperti apa. Nah ini akan memengaruhi, karena itu juga akan memengaruhi daya serap bumi untuk melakukan fungsinya, untuk apa namanya penyeimbangan, daya homeostatisnya seperti apa, dan itu akan mempengaruhi karbon emisi atau emisi karbon yang dikeluarkan. Ada beberapa sektor yang mempengaruhi, yaitu pertama adalah sektor industri, rumah tangga, kemudian perdagangan, kemudian transportasi, kemudian pertanian. Nah, pertanian sendiri juga akan bisa memberikan masukan untuk bagaimana kita membangkitkan dari bioenergi. Next, kalau kita lihat di dalam apa namanya balancing system, berarti di dalam balancing system itu kayak apa sih? Nah, ini ada yang disebut dengan Santi diagram. Santi diagram ini adalah diagram yang sangat sophisticated dan juga memudahkan untuk teman-teman melihat dari sisi supply dia dikonversikan seperti apa. Di saya apa namanya kalau kita lihat di dalam sini itu kita lihat dari apa namanya kita misalnya oh sumbernya apa, oh impor dari gas. Nah impor gas itu akan digunakan seperti apa, oh digunakan sebagai basis kemudian untuk kita ternyata bisa membuat pembangkit termal atau pembangkit gas, kemudian juga ada diproduksi untuk apa hidrogen, dan hidrogennya itu untuk apa. Nah hidrogennya ternyata juga ada yang digunakan untuk pembangkitan elektrik atau pembangkitan tenaga listrik. Nah, nanti penggunaannya seperti apa, ada yang sering disebut dengan usage, itu ada yang mungkin dari industri, transport sektor, kemudian dari perdagangan, bahkan dari yang ekspor nanti seperti apa. Nah ini menarik kalau kita melihat dari Santi yang tertampilkan di sini, itu batu bara seperti apa, akan digunakan sebagai solid, kemudian sepertinya walaupun sudah ada kebijakan-kebijakan DMO, jadi banyak banget kebijakan yang akan mempengaruhi itu nanti sampai ke sisi supply. Jadi total secara utuh itu untuk balancing mekanisme balancingnya adalah dari energi supply ditambahkan emission reduction, upaya emission dan pengurangan emisi itu akan sama dengan penggunaan atau pemanfaatan energi ditambah total emisi ditambah surplus dan lossesnya. Jadi losses itu misalnya kita merubah dari kita beli bensin untuk fossil fuel, ternyata kendaraan kita tidak optimal, nah itu pasti ada lossesnya. Demikian juga kalau kita membangkitkan tenaga lain. Nah, next itu kita lihat bahwa cara makainya seperti apa. Nah, ini nanti cara makainya nggak apa namanya, kita mencoba untuk lebih gampang ya, dan ini aksesnya mudah. Teman-teman tinggal masuk ke mentari.info, nah, kemudian dari mentari.info masuk ke knowledge atau menu knowledge, itu nanti ada pull down menu. Ya, pada saat menu knowledge kita klik, nah, kemudian akan ada apa namanya menu untuk net zero emission calculator. Setelah kita klik ini akan muncullah tampak seperti layarnya. Nah ini adalah masuk ke apa namanya landing page dari Net Zero Emission Calculator. Nah di dalam landing page itu sudah kelihatan ada banyak apa ilustrasi di sana. Klik masuk sekarang, dan pada saat kita masuk sekarang kita akan melihat secara lengkap nanti carbon calculator seperti itu. Mudah-mudahan ini mudah ya. Nah, kemudian kalau kita melihat bagaimana carbon calculator ini bekerja, kalau tadi sistemnya itu menggunakan balancing
mekanisme, kemudian dari konsepnya. Nah, ini nanti yang keluar seperti ini. Jadi di dalam carbon calculator itu tujuannya adalah mengilustrasikan kondisi pencapaian emisi karbon zero atau emisi karbon nol atau yang sering disebut dengan net zero emission itu sampai dengan 2060 atau lebih ambisius lagi. Nah, di dalam tampilan ini akan ada yang disebut dengan climate change projection-nya seperti apa. Di dalam climate change projection ini kita lihat apa namanya, di situ sudah kelihatan sebenarnya itu nanti ada energi primer kita seperti apa, proyeksi energi primer. Kemudian demand-nya seperti apa. Jadi tadi saya sampaikan dua grafik ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita sudah benar-benar kondisi baik. Kemudian kita juga melihat bahwa total emisi karbon yang kita keluarkan per tahun itu bagaimana. Nah, ini ada juga apa namanya time series ya. Time series dari tahun 2020 sampai tahun 2060. Nah, rekan-rekan bisa melihat nih, kita harapkan ada turning point di Indonesia untuk turun sampai akhirnya menjadi nol. Di bagian bawah itu adalah detail supply. Di bawah detail supply itu terbagi jadi tiga. Yang pertama adalah pembangkit tenaga listrik untuk dari fossil fuel. Yang kedua adalah pembangkit tenaga listrik dari EPT. Dan yang ketiga adalah penggunaan energi primer dari dari fossil fuel. Dan ini juga dilihat produksi kita seperti apa secara nasional. Dan kedua, kita melihat dari sisi demand. Nah, di sisi demand ini apa namanya? Kalau kita lihat di sini, demand itu akan ada, saya tadi sampaikan, untuk rumah tangga, kemudian untuk perdagangan, untuk industri, untuk kemudian transportasi, dan untuk apa namanya pertanian, kemudian konstruksi dan pertambangan. Nah, di aspek yang tidak kalah penting adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi kita seperti apa. Dan di sana juga ada tata guna lahan. Jadi tata guna lahan nanti apa saja yang akan kita masukkan. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa nomor satu adalah input asumsi terkait dengan supply, kemudian input asumsi terkait dengan demand, kemudian kita juga inputkan kembali untuk pertumbuhan ekonomi, kita inputkan target kita asumsi untuk land use, kemudian kita akan apa namanya cek apakah nanti di jadi kita akan lihat di sini, kemudian kalau kita masuk lebih dalam, jadi di dalam lebih dalam lagi, di bagian atas, maaf sebelumnya Mas, di bagian atas itu adalah kita akan melihat hasil-hasilnya nanti seperti apa. Nah, di situ ada overview, kemudian kalau teman-teman pengen lihat lebih dalam di sektor energi, termasuk Sankey diagramnya, diklik di sana. Kemudian kalau kita lihat total emisinya berapa, bisa diklik di sana. Kemudian lahannya seperti apa. Dan kalau kita pengen tahu berapa sih investasi yang dibutuhkan, nah itu masuk di bagian pos. Kemudian untuk membantu teman-teman mengerti sebenarnya asumsi-asumsi dan referensi atau referensi yang akan digunakan atau untuk sebagai bahan bacaan ada di mini paper. Dan yang terakhir kita bisa melihat juga skenario yang telah dipilih oleh kita itu nanti detailnya seperti apa. Nah, ini yang cukup menarik kalau kita lihat dari kondisi yang kita punya. Dan di slide berikutnya, kalau kita lihat, jadi di slide berikutnya ini, parameter-parameter yang tadi kita breakdown. Misalnya kalau dari supply, yang tadi kan sudah ada 3 item. Nah, ini nanti kita bisa klik lagi, kemudian di demand juga bisa kita klik lebih dalam, di GDP kita bisa detailkan, kemudian di land use juga kita bisa detailkan. Semua itu kemudian akan masuk di apa namanya kita buat yang tadi disebut dengan level 1, level 2, level 3, level 4 atau opsi-opsi pilihan yang kita bisa gunakan. Nanti mungkin kita demonstrasikan terakhir di belakang untuk bagaimana menggunakan net zero emission calculator. Next. Nah ini cara bekerjanya bagaimana? Jadi pengguna atau user itu apa namanya akan memilih kondisi-kondisi tadi yang kita gunakan, kemudian bagaimana nantinya, kemudian program akan menjalankan asumsi-asumsi detail itu, kemudian kita bisa lihat hasil keluaran. Nah, di sini kalau kita lihat lebih dalam lagi, nanti teman-teman bisa tahu dari my skenario kita mau dapatnya apa. Nah, next di gimana sih kita menggunakannya? Nah, itu tadi kan kira-kira isinya apa. Nah, sekarang kita bicara gimana menggunakan.
Ada 4 langkah. Yang pertama adalah ini saran dari saya pada saat teman-teman akan melakukan pemodelan, buka buku atau kertas kosong atau buku sebaiknya, kemudian dicatat tanggalnya, dicatat jamnya, kemudian apa yang harus dilakukan. Definisikan apa yang skenario yang ingin dilakukan. Misalnya, oke, saya pengen apa namanya melihat kalau solar PV-nya paling besar, berapa sih besar. Nah, atau kita melihat opsi dari pembangkit listrik, atau kita lihat dari hidrogen seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat semua. Nah, kemudian dari definisi skenario itu masukkan ke inputnya. Inputnya bagaimana? Nah, oke, saya mau detailnya seperti ini, mungkin berapa gigawatt di tahun 2060 atau berapa. Ini semua ada kita bisa lakukan. Nah, di sini yang kita sebut dengan lever. Nah, ini mudah-mudahan bisa teman-teman bisa lihat. Ini saya coba kasih anotasi aja. Jadi kalau kita lihat ini lever ini yang bagian ada angka 1 sampai 4 ini, teman-teman bisa memilih ini bisa dipilih 1, 2, 3, 4 atau bahkan kita bisa dipilihkan juga gitu. Nah, dengan melakukan semua ini, teman-teman akan punya input asumsi yang seperti apa. Ya, setelah kita masukkan input asumsi, nanti teman-teman harus ngecek lagi nanti waktu membaca hasilnya itu seperti apa. Terakhir kemudian evaluasi hasilnya. Nah, kira-kira itu cara kita menggunakannya. Nah, pada saat kita melihat hasil, nah ini hasilnya itu tadi saya sampaikan, kita ada di bagian atas, di bagian ini ya, di bagian ini. Ini adalah yang kita bisa gunakan kalau kita pengen masuk ke energi misalnya. Nah, ini bisa akan keluar kalau kita lihat seperti ini, berapa sih pembangkit yang kita butuhkan. Tapi kalau kita nanti pengen lihat nanti dari ini ada di sini. Nah, sistem ini dibuat menurut apa desainer itu mengupayakan yang paling gampang untuk dimengerti oleh teman-teman. Namun tidak tidak apa namanya tidak menutup kemungkinan apabila masih nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa emailkan di ke panitia nanti dari panitia yang bisa memberikan penjelasan menjelaskan. Setelah kita punya hasilnya, dievaluasi di sini. Apakah resultnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Seperti pada saat kita mendesain skenario-nya. Kemudian secara teoritis apa saja yang sudah bisa maksimum atau ada apa saja yang sudah bisa me- apa namanya merefleksikan apa yang terjadi saat ini. Nah, itu tergantung dari teman-teman memilihnya di mana. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, memang ini tidak secara serta-merta akan memodelkan, tetapi karena memang kita berdasarkan untuk balancing, kita akan membantu teman-teman untuk mengerti apa saja yang kita bisa dapatkan dari sisi sini. Next, jadi di bagian berikutnya, kalau kita sudah apa namanya sudah pengen tahu dari apa yang sudah secara default kita siapkan, kita ada 4 skenario default. Yang pertama adalah low skenario, sebenarnya ada business as usual di dalam perubahan iklim sering dipanggil seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah level 1. Jadi level 1 adalah business as usual. Itu tidak ada effort yang signifikan. Jadi dia ya kita mengupayakan apa yang terjadi di kondisi seperti saat ini. Apa yang terjadi? Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Yang kedua, kalau di level 2 itu kita harapkan di tahun 2060 itu sisanya itu tinggal 435 million ton CO2 di 2060 dari sektor ketenaga listrikan. Nah, ini akan pemanfaatan EBP juga sudah sangat luar biasa kuat, kemudian memanfaatkan teknologi-teknologi yang berbasis ramah lingkungan, dan kita juga sudah melakukan skenario yang kita sebut dengan mengurangi dependensi atau ketergantungan kita kepada uh, bahan bakar, dan ada beberapa pendekatan-pendekatan lain. Untuk pendekatan ketiga itu disebut good skenario. Nah, good skenario ini mencapai 129 million ton. Nah, ini adalah yang sering kita kalau di dalam teman-teman Google itu akan ada namanya net zero emission roadmap, itulah sinilah yang kita punya. Nah, di situ juga harapannya sudah dari demand sektor kita punya 129 million ton, tapi di elektrik sektor itu tinggal 0. Nah, kalau untuk excellent skenario, di skenario 4, itu kita harapkan kita bisa meninggalkan emisi itu tinggal 42 million ton di CO2 di energi sektor secara umum.
dari demand sektor tinggal 42 million ton, tetapi di sisi carbon emission dari sektor ketenaga listrikan itu sudah minus 14 million ton. Jadi ini ininya carbon offset ya. Jadi ini yang sudah dengan semua teknologi-teknologi yang kita mampu. Nah, berarti apa kalau di excellent skenario? Ini mungkin pencapaiannya lebih cepat dari tahun 2060. Nah, ini adalah 4 skenario default yang bisa dipakai. Kemudian nanti kalau kita pengen melakukan skenario-skenario lain, jadi di situ teman-teman bisa apa namanya, bisa melakukan pemodelan atau memilih skenario-skenario yang diharapkan. Nah, di next slide itu kita lihat bahwa ada beberapa referensi dokumen yang perlu dibaca. Nah, ini kita lihat pertama adalah di dalam Mentari website itu ada beberapa dokumen-dokumen yang menarik untuk bagaimana kita mewujudkan net zero emission. Kemudian juga di luar itu juga seperti tadi kita sampaikan ada UN, UED, CAN, kemudian juga ada yang akan baru misalnya RUPTL atau Net Zero Emission Roadmap. Nah, itu akan sangat membantu teman-teman untuk menuliskan esainya. Yang kedua adalah Net Zero Emission Websites. Ini yang Net Zero Emission Website itu tadi ada mini paper. Nah, di dalam mini paper itu ada sektor-sektornya, sektor transport, ada sektor energi, kemudian demand yang seperti apa. Dan di dalam demand itu juga ada energi efisiensi yang kita gunakan. Nah, kemudian ada calculator guideline atau pedoman penggunaan net zero emission calculator. Nah, itu juga akan membantu teman-teman untuk memastikan apa saja. Nah, mungkin itu dan let's have fun. Mudah-mudahan menyenangkan, enjoyable. Dan sebelum kita lanjutkan, saya pengen sedikit bermain sebentar. Yuk kita mengisi slideshow. Walaupun ini juga dengan terbatas ya teman-teman. Silahkan untuk teman-teman mencoba. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit. Nanti Mbak Nur, monggo Mbak Nur dipandu. Nanti setelah ini mungkin saya minta tolong kita tampilkan net zero emission calculator-nya setelah slideshow session. Saya kembalikan ke Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur. Oke, terima kasih Pak Bagus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke acara yang fun, salah satu yang santai-santai. Kalau tadi teman-teman udah ngedengerin presentasi yang sangat-sangat daging semua isinya, sekarang kita main dulu di Slido. Yuk, scan, kemudian mulai untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut teman-teman nih, dokumen planning apa sih yang harus kita refer atau yang akan teman-teman refer yang terkait dengan net zero emission? Yuk, bisa mulai di-scan. Kita mulai dari sekarang. Wah, baru ada 3 peserta itu. Rencana pembangunan renewable energy. Yuk, yuk, yang lain yuk lagi. Ada yang bilang RUPTL. Wah, menarik sekali yuk. Ada RUKN. Ada RUEN. Ada yang lain lagi nggak? Kira-kira dokumen apa ya yang bisa kita refer? Atau teman-teman kepikiran nih, oh kayaknya kalau ngomongin net zero emission nih, udah ada nih di dokumen ini. Atau ada nih basisnya ngomong-ngomongin tentang itu. Oh, ada RPJMN, ada GEN. Menarik ya, yuk teman-teman. Kita tunggu 1 menit lagi, kita nanti akan lanjut ke pertanyaan kedua ya. RUPTL, wah ini yang masih anget-anget ya, belum lama ya. RUPTL baru diresmikan Pak Menteri. Oke, masih ada yang typing. Batu bara, oke. Dokumen, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua aja ya. Lanjut. Ya. Nah, dari perspektif teman-teman nih, kira-kira tantangannya apa sih sebenarnya dalam mengimplementasikan net zero emission di Indonesia nih?
apa apa sih susahnya apa gitu menurut teman-teman ya? Kebijakan batubara PLTU banyak uang. Menarik ya. Ada yang bilang karena kebijakannya, ada yang bilang tantangannya karena banyak PLTU batubara yang banyak, ada yang bilang ahlinya kurang. Ini saatnya teman-teman jadi ahlinya juga nih. Loh, industri RE-nya masih muda. Kurang tegasnya pemerintah. Wah, oke, kita tunggu 1 menit. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. PKDN masih mahal. Butuh dukungan internasional. Batu bara lebih menguntungkan. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, menurut opini teman-teman, kapan sih sebenarnya net zero emission itu akan eh, kita capai di Indonesia ya? Kira-kira kapan? 2060, 2045 kan? 2040, 2050? Wah, 75% vote-nya untuk 2060 ya? Wah, menarik banget nih. Oke, terima kasih teman-teman udah join di session kita yang fun di Slido. Tadi sudah tergambarkan, teman-teman sudah bisa menyebutkan ada beberapa dokumen yang kita bisa refer terkait NZE, ada RUPTL, ada RUKN. Nah, teman-teman bisa refer ke sana. Dan tadi menarik banget teman-teman juga menuliskan challenge-nya apa sih implementasi NZE di Indonesia. Tadi ada yang bilang pemerintahnya yang kurang tegas, ada yang bilang kurang ahlinya, ada yang bilang masalah TKDN. Menarik banget. Teman-teman nanti bisa tuliskan ide-ide itu di kalian. Dan tadi yang terakhir ternyata 75% dari yang ngisi Slido mengatakan bahwa kayaknya Indonesia bisa capai NZT tahun 2060. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, Pak Bagus. Silakan kita akan lanjut ke web. Nah, kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kita coba lihat sebenarnya Mas Ros, saya izin untuk mengundang Mas Ros untuk men-sharekan screen-nya lagi. Sekarang kita pakai web browser. Di dalam web browser itu nanti kita tinggal apa namanya? Mungkin dari awal ya Mas, kita masuk dari satu web browser baru, Mentari Info. Nah, oke, kemudian kita tunggu sebentar. Jadi di dalam Mentari Info itu nanti akan masuk seperti ini, masuk ke nulis. Nah, untuk teman-teman sebelum ke net zero emission itu ada report and studies. Ini ada bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris kok di sini. Jadi ada apa laporan dan studi-studi atau kajian. Dan di situ ada banyak informasi yang bisa digali oleh teman-teman. Ada banyak sekali dan baik dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi sampai ke implementasi di tingkat tingkat daerah atau tingkat desa. Nah, kemudian net zero emission calculator itu seperti apa? Nah, ini di Net Zero Emission Calculator masuk, kemudian tadi mulai sekarang. Nah, tadi ada yang saya katakan bahwa ada 4 yang sudah default, jadi ada 4 skenario yang default. Nah, ini ada 4 skenario yang default, tapi saya akan langsung masuk kalau skenario-nya pengen pengen yang lebih dari default. Misalnya kita masuk ke biarin itu Mas, kemudian ya kita masuk ke itu diklik yang fossil fuel generation. Di dalam fossil fuel generation itu misalkan ya, kemudian kita masih mau melihat bahwa pembangkit coal itu
biarin aja deh kita pakai skala nomor satu gitu ya. Nah di situ kelihatan berapa sih kalau kita lihat ya pool yang kan bisa kita bandingkan 2020 berapa nih. Nah, kemudian kalau kita turun itu berapa. Nah kemudian berikutnya berapa. Nah ini hal-hal yang menarik gitu ya. Nah terus coba yang lain misalnya kita tapi kita mau pengen sudah pakai CCUS CCS maksimum gitu kan di level 4, kemudian diesel itu levelnya nggak ada, atau level 4 sudah hilang, atau level 4. Nah, ini kalau yang fossil fuel. Nah, sekarang kalau coba yang renewable energy. Nah, jadi teman-teman sebentar ke atas dulu ya Mas, Mas Mus. Nanti pada saat sudah memilih yang bawah, yang di atas itu yang nomor sendiri yang hijau, di bar yang hijau, naik sedikit Mas Mus. Nah, itu biarin aja. Jadi nggak usah diganti aja, biarin dia akan adjust sendiri. Kemudian kalau di fossil fuel, misalnya kita mau pakai, geothermalnya kita maksimumkan deh semua yang kita bisa. Itu di level 4. Tapi kalau memang kita mau menggunakan PAU, ya level 1. Kemudian biomasa. Nah, itu seperti apa? Nah, kemudian misalnya biomasa kita juga level, enggak usah lah, kita nggak bisa punya biomasa, hutannya nggak mungkin dipakai lagi. Kita pakai level 1, sedikit misalnya. Kemudian masuk hidro, kita masukkan, hidropower kita maksimumkan. Wind kita maksimumkan. Kemudian apa namanya solar PV kita maksimumkan. Kemudian yang keren-keren kita maksimumkan. Nuklir bahkan kita maksimumkan. Nah, kemudian kita naik ke atas, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ini baru yang supply ya. Nah, yuk kita naik yuk. Nah, itu di situ sudah akan otomatis. Kemudian kalau kita pindah ke energi, kita lihat itu perubahannya sangat signifikan, renewable berapa. Nah, di energi nanti kondisinya seperti ini, coba di hovering around aja. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ngecek, tahun sekian berapa, tahun sekian berapa, tahun sekian berapa. Ini dilihat dari sini. Kemudian energi flow, yuk kita coba energi flow-nya gimana. Ini deg-degan juga, kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Keluar. Nah, ini kita bisa lihat tahun 2020 seperti apa. Nih, tetap ya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke 2045 seperti apa? Nah, ini udah berubah kan? Nah, kemudian di 2060 seperti apa? Nah, ada perubahan yang bisa diceritakan di sini. Jadi, secara series kita tahu. Kemudian secara detailnya kita tahu. Diklik aja di hovering, namun kita tahu berapa detailnya. Kemudian kalau kita pengen tahu misalnya biayanya berapa sih gitu ya. Nah, ini si biaya yang kita butuhkan ini terlihat nih. Totalnya adalah berapa ini Mas? 9.000 9.000 apa namanya triliun rupiah. Nah, ini yang akan kita gunakan. Ini ada berapa kebutuhan investasi? Tadi menarik itu, kita uangnya terbatas. Nah, gimana ini Bang? Kemudian ada yang menuliskan juga pendanaan internasional. Ini gimana nanti kondisi pendanaan? Tapi kita jangan lupa total emisi yang kita sisakan berapa. Kita dengan skenario yang tadi dibuka, itu kita bisa mengurangi sampai minus 80% dari total di kondisi 2020. Untuk mengetahui my skenario gimana? Klik my skenario, Mas. Nah, ini adalah yang tadi pilihan teman-teman tadi, coal tadi di level 1, kita itu nanti tetap akan membangkitkan 40 gigawatt dari coal, kemudian gas combined cycle dengan gas combined cycle di level 3 kita punya 43 gigawatt, kemudian CCGT, CCS itu kita pastikan untuk sampai mencapai 8 gigawatt di 2060. Diesel ini sudah apa namanya misal KPT-nya belum take and place, jadi nggak ada. Kemudian untuk full with CCS seperti apa? Coba turun. Tadi kita melihat geothermal. Geothermal tadi kalau nggak salah kita naikkan maksimum. Nah itu bisa sampai 21 gigawatt di 2038. Biomasnya tadi kecil cuma 3 gigawatt, tapi kemudian wind kita harapkan 72 gigawatt online. Solar PV itu sampai 180 gigawatt kalau kita maksimumkan. CCGT hydrogen itu berapa? Kemudian kita tadi juga milih nuklir. Nuklirnya berapa ini, Mas? Nah, ini apa namanya kita lihat nuklir apa namanya sudah mencapai sampai titik tinggi tertinggi. Nah, inilah cerita mengenai net zero emisinya. Dan untuk mini paper, kalau memang teman-teman membutuhkan, di situ bisa cari detailnya. Ini mini paper ada misalnya apa sih yang apa kita bisa klik aja di download nanti bisa dibaca dengan detail dampak-dampak. Mungkin itu dari saya. Mungkin kita langsung masuk sesi tanya jawab ya. Monggo Mbak.
Mbak Nur, silakan. Oke, Pak. Terima kasih. Kita ada pertanyaan satu di chat box ya. Ada dari Dwina Permata Rahayu. Mau disampaikan langsung? Oh, ini pertanyaannya ini aja sih, Pak. Kemungkinan kan Dwina tidak bisa mengikuti sampai acara selesai. Apakah ada resume atau PPT atau sejenisnya yang bisa di-refer? Nah, nanti apa namanya sesi ini kita rekam, kemudian nanti bisa diklik juga di tautannya. Jadi nanti kita bisa mengulang apa yang telah kita diskusikan. Dan untuk tautan tadi juga di dalam mini paper ada tinggal diklik misalnya cara menggunakan net zero emission itu ada panduannya. Kemudian untuk masing-masing sektor ada panduannya. Itu Pak, terima kasih. Mungkin 81, eh, ini mundur ya Pak. eh, Bisa eh, mundur, bisa juga di depan. sorry Julia, you are on mute. Jadi nanti kalau kita lihat, mungkin saya mengundang Mas Mos lagi. Tadi ada yang lupa. Itu tadi kalau sesinya kita fokus untuk alternatif skenario kita hanya fokus di demand. Sorry, di supply. Sekarang dengan skenario yang sama tadi, kita melihat demand-nya. Kita melihat nih household. Nah, diklik, nah itu ada lampu gimana, masak gimana, kemudian nanti penggunaan lain-lain seperti apa, hasilnya seperti apa, kemudian itu tinggal diklik, kemudian kalau di komersial juga bisa diklik, coba kalau komersial juga diklik, kemudian juga industri juga diklik, nah itu ada berbagai opsi. Jadi nanti ada empat tahapan tadi kita terus harus pastikan bahwa mana saja yang akan kita masukkan. Transport. Nah, transport nanti kita grow transportnya seperti apa, kemudian passenger metro transportasinya itu akan berbasis seperti apa. Nah, ini hydrogen car sudah masuk 25%, kemudian juga di situ passenger transportasinya nanti di basisnya apa. Nah, ini juga sudah ada. Nah, semua pilihan-pilihan ini ada di mini paper. Nah, kemudian kalau kita sekarang rame-rame 8% untuk economic growth, nah ini kita punya keterbatasan. Nah, economic growth yang kita masukkan pertama adalah maksimum itu kalau nggak salah 6% ya. Ya, ini kita punya 7%. Jadi kalau di era sekarang kita punya 8%, ini memang kita tinggal memilih yang ke level 4, tapi sebenarnya kenapa kita menggunakan maksimum 7%? Karena memang kita melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi itu seperti apa. Itu ya. Kemudian di land use juga kita bisa klik, nah ini kita lihat agriculture atau pertanian nanti seperti apa, oil palm plantation seperti apa. Nah, untuk hutannya bagaimana? Nah, ini juga sudah kita lihat nanti teman-teman bisa mengeksplorasi sendiri. Nah, monggo nanti pada saat mereka teman-teman akan mengalami kesulitan, silakan email ke apa namanya yang ada di panitia, kami akan mereply email tersebut dengan penjelasan-penjelasan. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih Mbak. Oke, Pak, bagus. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya ternyata dari Dwina juga. Izin bertanya kembali, untuk esai yang kita tulis nantinya, apakah wajib menggunakan kalkulator net zero emission sebagai keakuratan data atau tidak? Terima kasih Mbak Dina. Jadi kita mengharapkan teman-teman bisa mengeksplorasi net zero emission ini dulu karena memang sangat luar biasa banyak. Dari perspektif saya ya, ini cukup banyak. Baik dari sisi misalnya saya nggak tahu Mbak Wina latar belakangnya apa. Misalnya latar belakangnya ekonomi, melihat seberapa sih efektivitas investasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi untuk net zero emission. Bisa. Kalau latar belakangnya misalnya environmentalis, seperti apa untuk membuat renewable energy itu mendorong dan mendominasi tenaga listrik sehingga lebih fokus ke menurunkan emisinya seperti apa, maksimum emisi yang terturunkan bagaimana. Nah, itu dibahas, bagaimana pathway-nya nanti dibahas. Nah, saya pribadi melihat banyak eksplorasi yang bisa dilakukan dan nanti banyak topiknya juga. Misalnya fokus misalnya dari engineering, mau fokus dari hidrogennya saja atau mau fokus dari coal-nya saja, kemudian dilihat dari Sankey diagramnya seperti apa, implikasi ke emisinya bagaimana. Misalnya kalau kita lihat, oh kita kan penghasil coal, kita mau masukin coal semua, silakan. Nah, itu didiskusikan dan
saya mengundang untuk memberikan apa namanya argumen-argumen secara apa terjustifikasi untuk bisa memberikan bahwa skenario yang kita usulkan itu baik. Nah, Nah, jangan takut untuk memberikan eksplorasi terkait dengan perspektif masing-masing, karena semua perspektif itu valid. Nah, itu yang saya encourage untuk teman-teman dapat menuliskan secara apa namanya lengkap. Nah, ini kalau latar belakangnya berupa implementasi energi terbarukan bagaimana? Ya silakan. Nanti energi terbarukan apa pilihan wind, ada pilihan biomass, ada pilihan hydrogen, green hydrogen, kemudian ada pilihan apa namanya solar PV. Nah, ini silahkan. Nah, ini tinggal diklik, pilih di sana. Tapi misalnya dari energi terbarukan terus bilang, oh tapi saya juga memikirkan demand-nya saya kurangi dengan energy efficiency. Nah, itu tadi sudah tinggal dipilih di bagian demand, energy efficiency-nya, lighting-nya gimana, kemudian cooling-nya kita mau berubah apa namanya, eh, apa istilahnya, cooling-nya nanti sistemnya model pakai apa, gitu. Itu ada semua di dalam mini paper-nya dan dibaca. Menarik, saya sih mengundang teman-teman untuk mengeksplorasi kalau dari itu pilihan saya. Mungkin itu Mbak Nur, mungkin nanti mudah-mudahan ini ada teman-teman yang tidak apa sempat ikut. Nah, nanti kan mungkin di YouTube ya. Kalau di YouTube nanti bisa memberikan chat box apa comment box untuk pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan jawab juga. Mungkin itu Mbak Nur. Terima kasih Mbak Nur. Makasih juga Mbak Dwina. Ya, terima kasih Pak Bagus. Mbak Dwina mungkin bisa open mic juga kalau misalnya bisa mau berdiskusi langsung. Kelihatannya pertanyaannya ada lagi, Mbak Dwina. Ya, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan. Siang Mbak. Jadi simpulannya tadi itu lebih baik pakai kalkulator NZE, namun jika tidak apa-apa, Pak. Ini bukan gitu Mbak. Jadi kita pengen mengundang teman-teman memanfaatkan carbon calculator ini untuk mengeksplorasi semua kemungkinan-kemungkinan yang Indonesia bisa mengerjakan. Karena memang sudah berbasis modeling, kita bisa memanfaatkannya. Jadi kalau teman-teman berlatar belakang modeling environment design, modeling engineering, mungkin kenal LEAP ya. Nah, di sana LEAP itu sudah digunakan, dan LEAP yang kita gunakan waktu itu masih 3.0 dan sekarang 4.0. Nah, itu cukup memberikan fondasi yang cukup luar biasa. Kalau Mbak Litwina misalnya melihat dari cost drivernya, misalnya asumsi-asumsinya, nah asumsi-asumsi yang digunakan untuk investment cost itu menggunakan baseline dari tahun 2022. Nah, kalau memang mau ditambahkan, ini PV-nya itu kalau kita lihat semakin murah, harapannya ini juga bisa murah. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi dokumen-dokumen tambahan masih silakan terbuka. Nah, itu Mbak Litwin. Mbak Dwina ya, Baik, terima kasih, Bapak. sama-sama. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya kembali? Silakan open mic, raise hands, atau bisa juga dituliskan di chat box. Untuk teman-teman yang mungkin belum bisa join di sesi ini, bisa nanti cek juga di YouTube, kami juga akan upload, dan juga bisa langsung menghubungi kami ya di email mentari@gmail.com. Semuanya digabung, mentari@gmail.com. Nanti akan kita respon di sana. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau gitu saya deh Pak yang tanya, kayaknya teman-teman belum ngeh nih, Monggo, Mbak. kira-kira kira-kira kriterianya apa ya Pak penilaiannya? Oke, jadi kriteria penilaian yang akan kita gunakan itu yang pertama adalah kan kita harus melihat pedoman kompetisinya seperti apa. Jadi minimal itu ada standar minimumnya dari 2.000 kata. Kemudian di 2.000 kata itu tolong dibahas, dibagilah misalnya antara latar belakang, kemudian antara detailnya itu tolong dipastikan supaya apa tidak kesulitan untuk anunya ya, membagikan supaya dia coherence. Jadi ada coherence. Kemudian tadi saya sampaikan juga itu terkait justifikasi. Jadi semua skenario itu tidak salah, tidak ada yang salah.
Namun untuk memperkuat skenario kita itu justifikasinya apa, dituliskan. Jadi di dalam penulisan kita bisa memberikan sana, kemudian juga apa namanya, jangan lupa eh, periode penjurian itu akan dari tanggal 10 dan batas waktu penyampaian itu sampai dengan tanggal 9 Juni. Nah, kalau itu deadline kan. Nah, kalau lewat deadline ya itu biasanya akan sulit. Mungkin itu ya gambarnya. Dan ini mengharapkan untuk teman-teman bisa menang lah gitu. Terus nanti bisa apa? Bisa juga nanti untuk teman-teman yang menang akan kita undang Jakarta juga untuk menceritakan apa sih sebenarnya skenario mereka. Jadi gitu Mbak. Mudah-mudahan cukup menyenangkan buat teman-teman. Terima kasih. Oke, itu teman-teman. Jadi nanti 3 paper terbaik akan kita undang ke Jakarta, nanti akan presentasi eh, di depan teman-teman Mentari dan juga dari Kementerian ESDM. Tadi udah disebutkan sama Pak Bagus ya bahwa penting banget untuk teman-teman itu punya struktur kepenulisan yang baik saat menulis esainya. Tentu saja dengan validasi studi literatur yang kuat, kemudian relevansinya, dan yang jelas nih harus ada originalitasnya, harus ada inovasinya. Oke, ada Sebelum pertanyaan. lupa, sebelum Mhm. lupa, ini tantangan untuk teman-teman ya. AI itu apa namanya sangat membantu, tapi kita sangat menghargai originalitas. Jadi nanti kita juga memastikan bahwa kita melihat keterlibatan AI untuk membantu kalian itu seperti apa. Nah, ini untuk memastikan bahwa teman-teman itu bisa mengeksplorasi dirinya, dibantu AI boleh, tetapi tetap penulisan harus dari originalitas yang bersangkutan. Itu yang saya encourage ya. Jadi eh, kita sudah tidak bisa anti AI, tetapi silahkan AI itu dimanfaatkan sebagai teman diskusi dan ini cukup menarik dan itu bisa memberikan insight-insight lebih. Nah, boleh juga di dalam diskusi itu nanti baru kembali justifikasi dan apa namanya evidence yang mendukung itu sangat penting. Nah, itu mohon disampaikan. Nah, ini kalau DM untuk Instagram, wah itu nanti mungkin Mbak Nur yang jawab ya. Silakan Mbak Nur, silakan. Oke, Pak Bagus. Iya, jadi mohon maaf sebelumnya ya, Mbak Dwina, kalau emailnya slow respon, tapi tentu saja boleh ya, boleh menghubungi kami lewat Instagram juga. Silakan, kami juga terbuka lewat eh, jalur mana saja kami dihubungi, nanti akan kami coba untuk merespon dengan lebih cepat. Begitu? Jadi nanti bisa hubungi kami di Instagram bisa, email bisa, silakan ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Terima kasih Mbak Dwina. Terima kasih kembali Bu Nur, Pak Bagus. Sama-sama Mbak Dina. Iya, Ya, sama-sama. mungkin itu ya Mbak Nur yang kita bisa apa namanya share ke teman-teman kali ini dan kami harapkan kita bisa memperoleh apa namanya memperoleh eh, masukan dan pemikiran dari rekan-rekan kaum muda untuk berkontribusi di masa depan Indonesia. Nah, selamat untuk menyuarakan ide, pendapat untuk masa depan Indonesia di Net Zero Emission Roadmap. Nah, ini kami mengundang semua rekan-rekan, mudah-mudahan bisa apa namanya mengeksplorasi diri untuk menyuarakan pendapatnya dengan baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Nur dan terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Bagus. Dan Terima Pak, kasih banyak kepada teman-teman juga yang sudah bergabung pada siang hari ini ya, menjelang sore. Jangan lupa untuk submit esai teman-teman. Deadline-nya tanggal 9 Juni 2025. Linknya sudah ada di chat box di bit.ly/mentaris esai 2025. Sekali lagi, yang belum isi absensi, silakan isi absensi. Jangan lupa untuk menyebarluaskan acara kompetisi esai ini supaya lebih banyak lagi generasi muda yang bisa bersuara melalui esai ini. Sampai jumpa, selamat menulis dan semangat untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hijau dan rendah emisi.
Sampai jumpa. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Ya.